Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah. Saya mahasiswi dari Politeknik Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah esai yang bertemakan masa lalu, masa kini, dan yang masa akan datang, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Personality Development. Bapak penampung Bapak Fari Arif. Berbicara mengenai masa lalu, ya pastinya kita teringat gimana waktu masa-masa kita kecil saat kita duduk di sekolah dasar. Dan saya juga teringat pada saat saya waktu kelas 6 SD. Saya ingat sekali pada waktu itu saya dan teman-teman saya lagi di masa bandel-bandelnya, dimana kami itu selalu setiap pulang sekolah kami berkeliaran ke sana kemari dulu, karena kami ingin mengetahui hal-hal yang baru. Namanya juga waktu kita masih kecil pasti lagi masa-masa aktifnya, lagi di saat kita masih jadi anak-anak usia dini, pasti kita tuh ingin mengetahui hal-hal yang baru. Jadi kami itu pada saat masih kelas 6 SD, sepulang sekolah kami itu kan pulang jam 12. Jadi saat pulang kami berkeliaran dulu ke sana kemari, menelusuri jalan-jalan yang tidak pernah kami lalui sebelumnya. Kami melalui hutan-hutan dan bersinggah-singgahan ke sana kemari. Sampainya orang tua kami cemas mencari kami. Di masa itu saya sibuk dengan bermain dengan teman-teman ke sana kemari, bersenang-senang. Saya tidak kepikiran hal-hal yang lain. Dalam pikiran saya itu hanya bersenang-senang, bermain ke sana kemari dengan teman-teman. Apalagi kan namanya juga masih anak-anak. Jadi dalam pikirannya itu hanya bermain dan bermain. Dan saya juga masih ingat pada saat waktu SD itu saya itu masih bermain tidak bersama teman-teman perempuan saya. Saya itu dulu anak yang bisa dibilang tomboy. Jadi saya sering kali itu bermain dengan anak-anak cowok. Bahkan saya juga masih ingat waktu kelas 6 SD juga sama persisnya. Saya bahkan bermain sepak bola dari botol aqua bersama teman-teman cowok saya. Hal itu membuat saya tuh lebih senang daripada bermain atau berkumpul dengan teman-teman perempuan saya. Pokoknya tuh pada waktu masa dulunya itu, waktu masih SD, pikirannya tuh ya hanya main dan bermain terus, tidak terpikiran untuk belajar untuk masa depan gitu. Dan setelah SD berlanjutlah saya tamat dari SD, saya melanjutkan pendidikan saya ke Madrasah Sanawiyah, yaitu ke MTS. Dan pada itu saya juga masih ingat kejadian saya saya masih duduk di Madrasah Sanawiyah. Pada saat itu awal kelas 7 saya aman, tidak memiliki masalah sama sekali. Saya menjadi anak yang berprestasi, anak kebanggaan guru, tidak pernah membuat masalah sama sekali. Dan kelas 8 juga masih sama seperti biasanya. Saya tetap mendapatkan juara pada saat duduk di bangku kelas 8. Kelas 9 pada semester 1-nya juga masih sama. Dan yang paling saya ingat pada saat kelas 9, dimana pada saat itu saya bermasalah. Saya dipanggil orang tua karena mengikuti sebuah komunitas geng motor. Padahal sebenarnya kami tidak bersalah. Sebenarnya itu yang memiliki masalah itu anak-anak cowok mewiyah kami, bukan nama geng motor, karena itu di luar geng motor itu. Tapi karena dari mulut ke mulut menyampaikan informasi yang informasi yang salah, jadi semuanya itu dipanggil. Kami dipanggil, pertama anak cowok yang dipanggil, diinterogasi, ditanyain ini itu siapa saja anggotanya gitu. Jadi kami juga disebutkan saat itu nama saya dan teman-teman saya tuh kami dipanggil untuk menemui wakil kesiswaan.
Situ kami ditanyain gini, dan pada saat itu kan sedih gitu, karena biasanya dipanggil kan nggak pernah panggilan orang tua karena bermasalah. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman saya nangis mohon maaf sama guru wakil kesiswaan agar kami tidak dipanggil orang tua. Karena apa? Karena kami tidak terlibat dalam perkelahian itu, karena itu permasalahan anak-anak cowok gitu kan, lagi pun tidak mengatasnamakan komunitas. Bagaimanapun kami terus mohon gitu kan, tetapi tetap tidak dipanggil, tidak dapat toleransi, dan akhirnya kami tetap dipanggil orang tua. Dengan hati sedih kami pun keluar dari kantor itu dengan membawa surat panggilan orang tua. Dari kejadian setelah itu prestasi saya menurun karena permasalahan dari geng motor tersebut. Dari situ saya mendapat pelajaran. Saya berpikir ternyata tidak semua berfaedah, saya bilang gitu kan. Tetapi bagaimanapun sebenarnya kan kami tidak salah. Memang semua itu tergantung orang bagaimana lagi menanggapi kami. Dan sebenarnya memang anak geng motor itu tidak semuanya jahat. Mereka bahkan ada yang memang membuat sebuah perkumpulan itu untuk membuat hal kebaikan, tetapi karena selama ini banyak sekali anak geng motor yang yang membuat kerusuhan gitu. Jadi semua orang tuh berpikir bahwa geng motor itu buruk. Oke, pada saat itu saya menerima kenyataan. Bagaimanapun saat itu semuanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Ya, jadi bagaimanapun saya harus bisa berusaha untuk menjalani semua yang sudah terjadi pada saat itu dan menerimanya. Setelah berlalu berapa lama dan akhirnya kan tamat dari madrasah sanawiyah, dan saya melanjutkan pendidikan saya memilih untuk pindah ke kampung halaman saya, yaitu di Sumbar. Dari Riau, madrasahnya saya sekolah di Riau dan melanjutkan madrasah aliyah yaitu tingkatan SMA atau MAN di Sumatera Barat. Saya menjalani hidup saya, sekolah dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang belum pernah dikenal sama sekali, berusaha untuk mencari teman baru, berinteraksi dengan lingkungan yang baru, di mana pergaulan di Riau dengan Sumbar itu sangat berbeda. Dan pada saat itu saya masuk ke asrama putri. Jadi di situ saya mengubah semua sifat-sifat saya yang biasanya anaknya becicilan, sedikit usil, tomboy. Di situ saya mengubah diri saya untuk bisa menjadi feminim yang biasanya tidak suka pakai rok. Saya usahakan di sana di asrama selalu memakai rok dan meninggalkan semua celana-celana jeans saya. Dan semua berlalu pada masa itu, dan alhamdulillah saya bisa sedikit demi sedikit itu merubah sifat saya, dan akhirnya sampai pada masa ini alhamdulillah saya sudah tumbuh menjadi remaja yang saya menjadi seorang mahasiswi di Politeknik Bandung. Sebenarnya Politeknik Bandung itu tidak pernah terpikir di diri saya. Dulunya saya itu ingin menjadi seorang guru, tapi karena pada saat ini, masa kini saya sudah ditakdirkan atau ditentukan untuk menjadi berkuliah di Politeknik, maka saya oke deh, gue jalanin, mungkin ini jalannya. Dan seiringnya waktu itu, pada saat ini saya masih gimana ya namanya kan, untuk mencapai kesuksesan pasti ada keluh kesah, tapi saya jalanin dengan penuh semangat karena saya masih memiliki pikiran untuk masa depan. Mengenai untuk masa depan itu saya tuh ingin berpikir kan bagaimana pada di masa depan besok saya bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang ini kan saya kuliah, di samping kuliah saya juga kerja sambil join bisnis Oriflame gitu. Terus saya berpikir di masa depan saya bisa menjadi orang yang sukses. Di masa depan itu kelak saya bisa menjadi
diamond, presiden di Oriflame, bisa menghasilkan juta-jutaan, banyak uang, dapat hadiah, dapat mobil, dapat rumah, dapat motor, semua. Dan saya juga berpikir semoga tamat dari politeknik ini, masa depan di kedepan harinya saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan prestasi saya, dengan kemampuan yang saya miliki. Di masa depan saya akan melanjutkan sekolah adik-adik saya, dan pandangan saya di masa depan itu saya harus menjadi orang yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tua saya dan membantu semua keluarga saya agar kami bisa bangkit dan sukses bersama, membangun masa depan yang begitu indah yang kami impikan dari masa kecil. Mungkin sekian esai dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui esai saya mengenai masa lalu, masa saat ini, dan impian saya di masa depan bisa membantu untuk memotivasi teman-teman semua bahwa sebenarnya hidup itu memang tidak sesuai yang kita catatkan. Kita memang boleh bermimpi dan berkeinginan untuk bersekolah di mana, sebagaimana, tetapi bagaimanapun itu, apapun yang kita dapati, kita harus menjalaninya itu dengan ikhlas hati agar kita bisa menggapai semua cita-cita kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.